Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat. Saya undang untuk hadir pada perhelatan besar di Milad Al-Qaul Islamic Center yang ke-16. Kami akan adakan perhelatan di Jakarta Convention Center di plenary hall-nya. Bahwa di JCC nanti pada tanggal 7 Juli 2024 dari siang sampai malam harinya dengan tema besar Unlimited Quran Miracle dan Qadiyah Ajaibul Quran. Di sana saya akan paparkan bagaimana the end of the universe dari sudut pandang Al-Quran, astronomi, dan tentu dengan penyampaian berdasarkan multimedia yang sesuai dengan konteks teknologi terkini. Hadiri bersama para tokoh lainnya dengan berbagai kegiatan yang menarik dan pastinya juga akan bukan cuma menghibur tetapi memuaskan spiritualitas kita semua dan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak kita bersama-sama. Yuk hadir dalam program Unlimited Quran Miracles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya itu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Insya Allah pada tanggal 1 Juli 2024 7 Juli 2024 persisnya itu tanggal 1 Muharram ya 1446 Hijriah, dalam rangka juga memperingati Tahun Baru Islam, kami membuat sebuah perhelatan yang itu akan menjadi annual insya Allah untuk umat Islam di Indonesia khususnya, agar dalam tahun baru Hijriah kita mengangkat hal-hal terkait dengan keajaiban Al-Quran, agar umat Islam senantiasa tercerahkan, terhidayahkan, bukan cuma dari sisi keduniaan tapi juga sampai kepada keakhiratan. Dan mudah-mudahan juga ini karena Al-Quran sifat universal, tentu penting juga buat seluruh bangsa Indonesia. Nah khususnya bangsa Indonesia yang saat ini secara sosial, khususnya secara sosial di bawah ini masyarakat kita sedang terserang penyakit judi online, terjerat oleh pinjaman online, sementara perilaku korup para oknum-oknum pemimpin juga semakin beringas. Disinilah kami akan menjadikan momentum 1 Muharram itu sebagai momen untuk mencerahkan dengan sumber literasi tertinggi untuk umat manusia, yakni Al-Quranul Karim. Apa yang membedakan program Quran kami dengan yang lain, terutama terkait momen 1 Muharram ini, adalah pendekatan tadabbur Quran adalah satu pendekatan yang paling disukai oleh Al-Quran. Karena kalau tidak dengan bertadabbur, Quran hanya sebagai sebuah bacaan dan hafalan, itu juga sudah sangat luar biasa, namun tidak sampai kepada puncak hidayahnya. Puncak hidayah itu sebetulnya begini: Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah satu doa yang wajib dibaca umat Islam setiap hari 17 kali, dan tidak ada doa lain yang boleh menggantikan doa ini. Inilah saya katakan tadi puncak. Nah isi daripada ihdinas siratal mustaqim ini bukan cuma meminta petunjuk jalan lurus di dunia, baik individu, keluarga, masyarakat maupun bangsa atau bahkan masyarakat dunia, tetapi juga sampai kepada hidayah tertinggi. Hidayah tertinggi kita itu sampai di yaumil akhir.
ketika kita buka mata dari kebangkitan kita sampai berjumpa dengan Allah, itu kemudian ada di dalam konten ihdinas siratal mustaqim ini. Nah, inilah salah satu kekuatan yang paling tinggi dari tema yang kami angkat nanti, Unlimited Quran Miracles. Dari sini ada beberapa agenda turunan. Di antara yang akan kami munculkan ada 2 tema besar nanti dari event ini, dari Al-Quran yang akan kita angkat lewat pendekatan tadabbur. Pertama, End of Zionism dan Zionism. Dari ayat 4 sampai 8 kami akan mengangkat tentang teori dan fakta Al-Quran yang menjelaskan bahwa Zionisme Israel akan habis. Seperti apa prosesnya? Kita akan bongkar baik dari sisi penelitian ilmiah sampai kepada fakta-fakta Al-Quran nantinya. Dan saya kira ini juga akan memperkuat semangat perjuangan umat Islam dunia dalam pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina. Di sana saya akan mengangkat, dan beberapa tokoh kita akan ajak berbicara di sana tentang the end of Zionis, terutama dia sebagai sebuah negara. Bagaimana langkahnya, bagaimana prosesnya, ini akan membelalakkan mata manusia di dunia ini, khususnya umat Islam. Ada tahapan bahwa mereka pasti hancur. Bahkan mereka sendiri. Saya baru saja baca juga keluhan dari seorang Yahudi. Walaupun kita juga dengar Yahudi Ortodoks sekarang sudah ribuan yang tidak mau ikut wajib militer di Israel, sebab mereka melihat ada kegagalan politik internal mereka dalam membangun bangsa. Orang-orang Yahudi juga kecewa. Bangsa mereka sekarang dibangun di atas pendudukan, bukan keadilan. Itu yang paling mereka kecewakan. Dan kepemimpinan Yahudi dibangun di atas korupsi. Perpecahan di antara pemimpin mereka juga sudah sangat besar. Tentu kita mengangkat ini bukan untuk menjudge Yahudi yang pasti hancur menurut Al-Quran, tetapi akan kami jadikan sebagai pelajaran. Kita jadikan sebagai pelajaran bahwa bangsa manapun yang berdiri di atas ketidakadilan atau di atas penjajahan bangsa lain, maka pasti hancur karena berhadapan dengan keadilan Tuhan. Begitu juga kepemimpinan yang korup, baik korupsi secara materi maupun korupsi secara undang-undang, peraturan, itu juga akan menyebabkan kehancuran sebuah bangsa. Jadi bukan perlahan tapi pasti, tapi cepat namun pasti. Zionisme dalam bentuk state itu tidak lama lagi akan hancur. Dan prediksi Al-Quran sangat-sangat simpel menjelaskan tentang ini, yang juga akan kita angkat. Nah, yang kedua yang akan juga kami angkat adalah tentang end of the universe. Memang banyak teori dan sudah banyak ilmuwan bercerita tentang ini. Namun semua teori tentang akhir daripada jagat raya atau semesta ini dibangun di atas sebuah keyakinan yang masih rapuh secara sains semata-mata itu dibangun. Nah, kita akan mengangkat ini berdasarkan teori kehancuran menurut Al-Quranul Karim, baik dari sisi proses maupun dari sisi waktunya. Nah, bersama saya hari ini ada Ustadz Deden sebelah kanan saya sebagai pakar Quran yang juga menjadi peneliti bersama dalam konsep yang akan kami paparkan secara multimedia nantinya. Di antara konsep yang kami angkat nanti dalam penyampaian materi ini, kalau Anda pernah nonton film The Testament of Moses, konsepnya ya, walaupun cerita dalam film itu base-nya adalah Bible, tapi di sini konsep kita adalah dasarnya Al-Quran. Dan yang menarik,
fakta-fakta Al-Quran yang akan kita angkat nanti berdasarkan juga penelitian terbaru. Nah, bersama saya sebelah kiri saya Bapak Muhammad Zainuddin. Beliau selain juga mungkin peneliti di Bosca, beliau juga sebagai PR public relationnya dari Bosca. Artinya bahwa teori end of the universe, berakhirnya semesta ini, berangkat dari pendekatan sains terbaru dan kemudian dilihat dari sudut pandang Al-Quranul Karim. Dan kami bertiga sudah cukup intens, baik dari sisi kajian bersama bertahun-tahun, dan baru kali ini kita coba berkolaborasi membuat sebuah bahan presentasi untuk kepentingan umat. Dan ini barangkali adalah metode tafsir visual kekinian dengan pendekatan teknologi. Mudah-mudahan bukan bid'ah. Tafsir visual kekinian dengan berbasis teknologi. Karena dengan perkembangan ilmu pendidikan sekarang, salah satu jurusan khusus di bidang ilmu pendidikan itu adalah teknologi pendidikan. Semua pendidikan dan pengajaran. Kalau kita lihat misalnya beberapa tafsir lebih memunculkan visualnya, seperti Fizilal Al-Quran itu kan kekuatannya di At-Tasawwur Al-Fanni, ya, pendekatan visual, tapi belum dalam bentuk film. Nah, kali ini kita mencoba, mudah-mudahan bisa konsisten dalam produksi nanti, karena baik pendekatan yang kami lakukan maupun metode penyampaian betul-betul berangkat dari multidisiplin ilmu. Jadi tidak sendiri. Kalau Anda lihat misalnya Kahil Seven yang sering melihat tentang mujizat Al-Quran oleh Abdul Daim, beliau single, sendirian, dengan keterbatasan ilmu pengetahuan, sehingga orang awam barangkali melihatnya, wah itu keren banget. Padahal dari beberapa sisi sebetulnya karena jalan sendiri, ya, mungkin juga punya tim di internal, namun perlu koreksi-koreksi mendasar sebetulnya. Dan di sini kami mencoba untuk memulainya juga dari Indonesia. Nah, pada acara nanti kami juga akan mengadakan seremoni upacara peringatan tahun baru Hijriah 1446. Kami akan mengundang tokoh eksekutif, legislatif, dan tokoh-tokoh umat dan tokoh-tokoh masyarakat, beberapa selebritis, public figure. Mudah-mudahan juga bisa annual. Kita akan jadikan sebagai momen bersama. Jadi ketika mereka tahun baru miladianya gempita, nah kita jadikan ini sebagai refleksi hijrah untuk persatuan umat dan kemajuan bangsa. Itu yang akan kami lakukan pada tanggal 7 Juli nanti, dan tempat yang kami pilih adalah di plenary halls-nya di Jakarta Convention Center. Nah, beberapa tokoh lain juga kami undang pada acara itu terkait parenting. Dari sudut pandang Al-Quran juga akan kami bawakan. Namun dua tema besar yang akan saya angkat adalah the end of Zionism sebagai sebuah state, dan the end of the universe sebagai dua produk unggulan itu yang akan kami bawakan. Acara akan dimulai dari pagi sampai sore hari, dan itu terdiri dari dua sesi besar. Dan untuk peserta yang datang bersama anak-anak pun kami siapkan playground yang membahagiakan, mengembalikan buat anak-anak, sehingga ketika orang tua datang orang tua bisa menikmati acara secara aman, dan anak-anak juga dijaga dengan aman, insya Allah. Dan di situ keamanan juga kita akan perhatikan bersama keamanan dari
security JCC. Selain itu juga akan diadakan bazar di sana untuk menghibur yang datang sebagai bentuk kebersamaan kita dan kemeriahan bersama. Nah, terkait ini mudah-mudahan teman-teman bisa membantu menyebarkannya dan mudah-mudahan juga bisa datang pada hari H ya, untuk melihat langsung acaranya. Cukup? Baik, kalau memang sudah cukup, mudah-mudahan ini informasinya, mohon dibantu nanti penyebarannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.